lebih mengutamakan persatuan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dia tetap pakai sila yang sebelumnya, jadi kan nanti mungkin jadi jadi mereka tuh jadi kayak pengen jauhin diri dari Indonesia karena bikin negara sendiri gitu. Gitu. Oh, jadi kalau Jadi misal ya, jadi ya, jadi misalnya kayak kita tuh jadi nyatu gitu misalnya kita ada umat Hindu, Kristen yang kayak gitu kan beda lagi. Mereka bukan syariat Islam, mereka beda lagi gitu kepercayaannya. Gitu. oke, jadi kalau misalkan menurut Ardi katanya lebih ke persatuan dan kesatuan nih. Oke, thank you Ardi. Soalnya dia katanya berusaha untuk menyatukan si Indonesia ya. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Ini mirip-mirip ya. Kak. Kak. Oke, Lisa sama Tasya. Kakak mau dengar Tasya kenapa? Latifah juga para perempuan jawab Tasya kenapa Di sini kan yang itu menghargai perbedaan. Karena Indonesia ini kan memiliki 6 macam agama, Kak. Kalau hanya yang Islam saja, berarti seolah-olah memihak pada Islam aja, tidak menghargai perbedaan agama yang lain, gitu, Kak. Oke, thank you Tasya. Tasya katanya karena perbedaan agama ya. Kan ada 6 agama nih, jadi kita harus menghargai ke-6 agama ini. Gitu. Thank you Tasya. Tadi Lisa kenapa Lis? Iya Kak, di situ kan Muhammad Hatta kan menyampaikan itu ada kayak Kristen gitu kan, Kristen Protestan kayak gitu. Kita harus menghargai perbedaan tersebut karena di Indonesia kan bukan satu agama Islam saja, tapi banyak agama. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu. Oke, karena menurut Muhammad Hatta ada beberapa agama kita harus saling menghargai juga gitu ya. Thank you Lisa. Latifah kenapa Latifah? Karena sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa ya Kak, yang berarti kita harus di Pancasila itu dijelaskan kalau kita berhak memilih dan memeluk agamanya masing-masing ya Kak. Terus juga di situ juga ada yang namanya toleransi untuk agama lain, jadi kita menghargai perbedaan. Oke, thank you Latifah. Jadi juga menghargai perbedaan ya. Ada toleransi di situ. Kakak mau berterima kasih ya buat Ardi, Latifah, Tasya, Lisa yang udah berani speak up nih. Bagus nih kalau misalkan ada soal, jawab aja gitu. Nggak apa-apa, berani dulu aja gitu ya. Oke. Karena kan kita semua lagi belajar ya di sini, jadi proses pembelajaran. Nah, jawaban yang paling tepat itu dia tuh menghargai perbedaan. Kenapa? Karena kan seperti yang ini secara spesifiknya dia kan asalnya kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena kita memiliki perbedaan tadi yang disebutkan, ada 6 agama dan kita harus melakukan toleransi juga. Nah, jadi diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa diubah nilai positifnya? Karena kita menghargai perbedaan itu. Kita menghargai ada yang Kristen, kita menghargai ada yang Buddha, ada yang Hindu. Karena kita menghargai perbedaan, maka kita ubah sila Pancasila tersebut. Jadi nilai positifnya adalah itu. Thank you ya yang udah berani jawab dan udah membacakan soal. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya nih. Ikrom, Ikrom lagi away. Belum ada suaranya Ikrom, oke. Dia masih away kayaknya. Halo Raihan, bisa denger kakak? Bisa Kak? Boleh bacain soalnya? Baik Kak. Oke. Tokoh ini memiliki peran penting dalam sidang kedua BPUPKI. Ia menjadi mediator antara tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh Indonesia bagian timur yang tidak setuju dengan rumusan sila ketuhanan dalam Piagam Jakarta. Tokoh yang dimaksud adalah Oke, thank you Rehan. Tokoh yang dimaksud adalah tadi kan kakak kan ada jelasin ya, bahkan di soal sebelumnya tadi ada teman kalian yang nyebutin namanya nih. Nah, yang menjadi mediator atau menjadi penengah antara tokoh Islam dan tokoh Indonesia bagian timur yang tidak setuju dengan rumusan sila ketuhanan. Jadi yang ketuhanan yang berdasarkan syariat Islam kan, yang timur tuh nggak setuju kan, tapi ditengahi sama orang ini nih. Siapakah orang ini? Ada yang mau jawab?
Yang Kak. Yang Lisa, Muhammad Hatta ya. Tadi juga kakak jelasin ya. Ini kakak langsung jawab aja. Jadi jawabannya iya Jadi yang jadi penengah itu antara tokoh Islam sama tokoh Timur. Dia tuh Muhammad Hatta gitu. Oke, kakak lanjut lagi. Latifah boleh baca soalnya? Iya Kak, boleh. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Salah satu gagasan dasar menurut Soekarno tersebut adalah internasionalisme. Gagasan ini berkaitan dengan masalah. Oke. 1 Juni tuh Soekarno juga kan tadi nyebutin ya salah satu dasar negara ada internasionalisme. Gagasan ini berkaitan dengan masalah. Nah, kalau ada soal kayak gini kita cek nih antara A, B, C, D, E mana yang paling berkaitan gitu loh dengan internasionalisme ini sendiri. Apakah ketuhanan, ataukah kesejahteraan, apakah kemanusiaan, atau kebangsaan, ataukah keadilan? Ada yang mau coba jawab? A, kemanusiaan. Rehan A, kemanusiaan. Latifah apa? A, Kak. A juga. Rehan kenapa A, Rai? Karena internasionalisme ini bersangkutan dengan masyarakat yang banyak, jadi menurut Rayhan paling tepatnya kemanusiaan, Kak. Karena dia bersentuhan ya, berkaitan sama masyarakat banyak, jadi lebih tepat kemanusiaan. Kalau Latifah kenapa? Lat? Oh, kayaknya tuh sinyalnya ya. Ya, jadi bener ya jawabannya kalau misalnya internasionalisme ini lebih berkaitan dengan kemanusiaan. Atau kalau kita bingung nih Kak, apa ya? Nah, kita lihat nih dari A, B, C, D, E-nya. Apakah kesejahteraan sesuai dengan internasionalisme? Kalau kesejahteraan kan dia lebih ke bangsa Indonesia dulu ya. Jadi dia kebangsaan sama kesejahteraan tuh kalau lebih sama nih. Dia tuh memikirkan bangsa dulu, Indonesia dulu nih. Udah sejahtera belum? Baru bisa ke internasionalisme. Kebangsaan juga sama. Kebangsaan tuh jelas ya, pasti dia tuh berkaitannya sama masalah Indonesia sendiri. Ketuhanan sama internasionalisme itu jelas jauh berbeda karena secara internasional kan Tuhan tuh banyak ya. Bahkan ada yang tidak berketuhanan gitu kan. Maka dari itu lebih tepat ke kemanusiaan daripada ketuhanan. Kalau masalah keadilan, secara internasional itu keadilan benar jauh karena keadilan itu ke dalam ya. Gimana cara kita buat mengelola atau enggak melihat orang-orang di dalam di negara kita dulu nih, adil di negara kita baru bisa keluar. Sementara kalau keluar itu kan nggak bisa adil ya, karena itu sulit kan. Maka internasional ini sendiri lebih berkaitan dengan kemanusiaan gitu. Thank you ya tadi Rehan dan Latifah. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ardi ada pertanyaan? Belum. Belum. Latifah ada pertanyaan? Belum, Kak. Oke, Lisa ada pertanyaan? Ada Kak. Boleh? Tadi kan ada yang panitia 9 sama panitia kecil itu ya Kak. Nah, itu tuh apa perbedaannya tadi apa ya Kak? Oke, thank you Lisa. Nah, jadi bedanya panitia kecil sama panitia 9 itu pertama tuh orang-orang yang dilibatkan. Bedanya gimana kalau misalkan panitia 9, dia itu juga ngelibatkan dari dua golongan nih, ada golongan kebangsaan sama golongan Islam, supaya bisa menambah sudut pandang dalam membuat ini. Kan panitia 9 ini mau membuat undang-undang dasar nih rencananya. Nah, panitia kecil itu belum sampai ke situ ya. Jadi Soekarno tuh bikin dulu panitia kecil. Oh, ternyata kita butuh sudut pandang juga nih dari golongan Islam sama kebangsaan. Jadi dibuat lagi nih panitia 9 ditambah 2 orang. Ada Abi Kusno Cokro Suroso sama Ahmad Subarjo. Ini orang-orangnya nggak beda jauh sih sebenarnya. Cuman emang ada yang berubah gitu. Karena membutuhkan sudut pandang yang lain gitu. Buat pembentukan si undang-undang dasar. Itu Lisa. Jelas, Lis? Jelas Kak, terima kasih. Oke, thank you Lisa. Pertanyaannya, dari Ikrom ada pertanyaan? Ini Ikrom lagi, kayaknya Raihan ada pertanyaan.